saat kuliah di kelas D ya. Kita buat bagannya bahasa dan komunikasi ini. Nah ini seperti ini. Ya. Jadi kita lihat, tapi sebelum nanti akan saya jelaskan juga masalah nantinya, masalah apa keterangannya. Ini bahwa dalam proses komunikasi itu, ya baik itu proses komunikasi yang berbentuk monolog maupun dialog ya. Nah, kemudian itu ada saluran-salurannya. Salurannya kemana? Salurannya melalui apa? Ya, misalnya begini ya. Di sini, baik kita close dulu ini. Saya tampilkan dulu yang ini. Nah, ini rapotnya tuh kalau kuliah online begini, nggak bisa ditampilkan sekaligus. Saya mau offline, tanggung ya, tinggal berapa kali pertemuan lagi. Baik, nah itu. Nah sekarang coba saya. Nah ini aja, ini saja dulu proses komunikasi ini. Nah ini antar sender dan receiver ini, komunikator dengan komunikan ya. Ini saat melakukan satu proses komunikasi ya. Ketika menyampaikan pesan itu, ya, tentu dari sini ya. Di sini ada proses, kan sudah saya katakan ya, ini proses komunikasi dalam dari komunikator di sini. Ya, ini yang nama encoding itu proses komunikasi dalam dari komunikator. Kemudian setelah proses, kemudian ini proses 1 ya, tahap 1, baru tahap kedua menyampaikannya pesan kepada komunikan. Yang disebut dengan tindak komunikasi. Jadi tindak komunikasi itu adalah saat komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan atau saat komunikan menyampaikan umpan balik kepada komunikan. Itu namanya tindak komunikasi. Nah, ketika menyampaikan pesan itu, tentu komunikator tahu dulu siapa sok komunikan itu, berada di mana, kondisinya bagaimana. Dengan demikian dia bisa mempertimbangkan apakah menggunakan saluran atau tidak, salurannya bagaimana. Kalau bersadapan langsung, face to face tatap muka, ya tidak perlulah apa saluran komunikasinya lah, ya itu saja, misalnya tanpa media saluran komunikasi. Nah sekarang dengan kalau di luar kota, kalau berjauhan, maka diperlukan namanya media. Seperti itu, ini media. Media, nah ini seperti media ini kalau kita lihat apa yang diungkapkan oleh Onong Uhyana Effendi yang dari Pajajaran itu, media itu ada dua macam, ada media primer dan media sekunder. Nah, menurut dia itu media primer yang seperti diungkapkan, seperti yang saya jelaskan itu dalam literatur anggota suhud yang namanya perhatian jasmania atau panca indera, itulah namanya media primer. Kenapa dikatakan media? Mulut, tangan, dan mata, sebagainya. Kenapa? Karena semua sumber dari pesan itu adalah dari peralatan tubuh, peralatan rohani manusia, dari akal, budi, sampai muncul naluri. Nah, sedangkan kenapa dia menyampaikan pesan, misalnya, ya, kenapa dia menyampaikan pesan, misalnya kan begitu. Kenapa Melan, ya, misalnya saudara Melan, misalnya menyampaikan pesan kepada saudara Mita, gitu. Nah seperti itu. Nah ini seperti ini sudahnya. Nah kenapa menyampaikan pesan itu? Lalu kemudian karena misalnya ada penglihatan, saudara Melan melihat saudara Mita. Mita, kamu kita bareng ya perginya misalnya. Nah itu seperti itu. Apa berarti ada penglihatan visual. Dari penglihatan dimasukkan ke dalam pemikiran. Artinya dari peralatan jasmania pekerja kemudian ditransfer ke peralatan rohaniah. Apakah dalam akal, budi, dan sepakat naluri. Nah, itu namanya pikiran seseorang. Nah, itu jadi pesan itu bisa terbentuk karena sudah diwujudkan oleh apa? Oleh lambang komunikasi. Lambang komunikasinya apa? Misalnya bahasanya apa? Bahasa lisan atau tulisan. Kalau bahasa lisan ya itu dengan mulut, itu media primer, mulut itu. Ya. Kalau bahasa tulisan ya dengan media sekunder. Kenapa? Karena tidak menggunakan mulut. Ada media primernya juga apa? Tangan kemudian ngambil alat tulis, ballpoint misalnya. Ballpointnya itu media sekunder. Perlu ada secari kertas. Kan seperti itu. Kalau komunikannya misalnya dalam kondisi tidak normal pendengarannya, misalnya menggunakan bahasa tulis misalnya. Itu seperti itu. Kalau bahasa tulis perlu ada media lain yang dimana media sekunder penunjangnya adalah ada ballpoint dan ada kertas, baru ditulislah oleh tangan.
Tangan itu media primer karena ada dalam tubuh yang terdapat dalam tubuh manusia. Jadi pokoknya panca indera itu adalah media primer katanya seperti itu. Nah, kan seperti itu ini media. Tapi kita akan bahas itu bukan masalah media primernya, tapi masalah media sekunder ini. Ya, karena yang dominan itu media yang dimaksud dengan media itu pada umumnya adalah media sekunder. Ya, seperti itu. Inilah media sekunder. Ya, maka kita kembali lagi ke sini ke topik pertama tadi. Nah, ini kita masuk kepada ini. Nah, ini dia. Ini saya bentuk dalam bentuk bagian saluran komunikasi. Nanti siapa ini judul ujian itu keluar ini, jelaskan bagian saluran komunikasi. Silahkan Anda buat bagian saluran komunikasi serta jelaskan. Nah, itu seperti itu, berikan penjelasan. Ini yang namanya bagian saluran komunikasi itu. Jadi saluran komunikasi kita singkat dengan SK, saluran komunikasi itu kan seperti itu. Saluran komunikasi itu berlangsung tanpa media dengan media. Saluran komunikasi tanpa media dan saluran komunikasi dengan media. Ya. Saluran komunikasi tanpa media itu proses komunikasi secara langsung atau tatap muka. Nah, ini seperti itu. Nah, sekarang proses komunikasi yang tidak langsung, saluran komunikasi dengan media. Media apa saja yang ada? Ada media manusia, ada media benda. Nah, itu juga media tuh, ya. Kalau kita lihat tadi pengertian media, yaitu ada media manusia, ada media benda. Media manusia itu siapa? Sekarang saya bertindak sebagai media manusia. Kenapa? Saya dapat tugas dari ketua program studi untuk memberikan materi kuliah pengantar komunikasi. Ini pegawai saya, ya. Dia memberikan satu tugas kepada salah satu dosen untuk memberikan mata kuliah pengantar komunikasi. Jadi saya ini hanya media dari ketua program studi, karena tidak mungkin ketua program studi akan memberikan materi semuanya, semua mata kuliah itu. Tidak. Itu seperti itu, ya. Makanya kalau lihat di RPS itu ada yang namanya apa itu di RPS, tujuan pembelajarannya dan program studi bagaimana, tujuan pembelajaran dan protokol itu sendiri bagaimana. Itu media manusia. Baik, sekarang kita tidak akan membahas tentang media manusia itu sendiri. Sekarang kita bahas adalah media benda, saluran komunikasi. Kita singkat dengan SK, ya. Saluran komunikasi dengan media. Media apa? Kita dengan media benda. Ya. Ini perlu ini dulu. Nah, ini ada saluran komunikasi. Nah, ini saluran komunikasi media manusia. Nah, ini juga kita singkat SK, ya. Ini harus nih. Saluran komunikasi media benda. Kemudian saluran komunikasi media benda itu ada dua. Ada media massa, ada media non massa. Media massa itu apa saja? Nah, kita bagi dua juga media massa itu. Ada media massa periodik, media massa non periodik. Apa media massa periodik? Surat kabar, majalah, tabloid, radio, dan televisi serta buletin misalnya. Karena mereka ini yang dimaksud dengan periodik itu bahwa mereka itu memiliki keterangan, ya. Seperti itu. Sebentar, ya. Ada noise sebentar, ya. Ini yang lain nggak pada on-cam ya, Ci? Iya, enggak.
Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada sedikit noise ya. Ya. Nah, baik. Kembali lagi ya. Mana tadi? Nah, ya. Surah saluran komunikasi media manusia. Sekarang saluran komunikasi dengan media benda. Ya, media massa, ada komunikasi media benda itu ada dua. Ada media massa yang bersifat massa, ada non massa. Apa arti yang bersifat massa? Bahwa media tersebut itu boleh diakses oleh siapa saja. Ini namanya media massa. Ya. Apa saja media massa itu meliputi ini. Nah, media massa itu semuanya ini media massa. Tapi di antara media massa yang itu ada yang media massa yang periodik dan media massa non periodik. Periodik artinya media massa tersebut memiliki keteraturan waktu terbit. Ya. Jenisnya apa saja? Surat kabar, majalah, tabloid, radio, dan televisi. Ini media massa periodik. Ya. Yaitu. Nah, jangan ada juga media massa tapi sifatnya non periodik. Ya. Apa? Spanduk, billboard, dan sebagainya. Nanti ada penjelasannya nantinya. Nah itu, ini media massa. Tapi ada juga media itu yang sifatnya non massa. Kenapa non massa? Karena media ini apa istilahnya, dibatasi penggunanya oleh orang-orang tertentu ya. Mama, nah itu ada tamu. Orang-orang tertentu di sini. Jadi makanya dikatakan non massa. Atau apa? Surat, telepon, email, sekarang ya, dan sejenisnya itu. Nah, itu seperti itu. Nah, ini kan hanya pribadi ya, surat, telepon. Kan telepon tidak mungkin rame-rame ya. Email juga kan tidak mungkin rame-rame. Itu seperti itu. Ini, ya. Ini saluran komunikasi yang kalau kita bentuk dalam sebuah bagan. Ini nanti dalam kajian apa? Bentar ya. Iya, ya udah di luar. Mohon maaf deh. Di dalam aja kalau gitu silahkan. Ya, bisa di kamar aja nanti. Ya kalau di dalamnya di kamarnya berantakan masalah. Berantakan dulu. Mohon maaf. Mohon maaf Bu, saya tidak bisa ke sini. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, maaf ada tamu ya. Jadi ada sedikit dari tadi nih noise melulu ini kalau ini. Atau kita kembali ya ke bagannya. Bagan. Ya, Sol. Nah ini. Nah ini. Nah ini ya. Ini bagan saluran komunikasi. Ya.
Nah, sekarang penjelasan di sini kita lihat dari bagian itu ya. Mudah-mudahan Anda sudah baca ya. Saya tampilkan penjelasannya. Nah, ini saluran komunikasi ya. Saluran komunikasi. Baik. Nah, apa itu saluran komunikasi? Nah, ini komunikasi adalah jalan yang dilalui oleh si pernyataan atau pesan komunikator sampai pada komunikan, atau sebaliknya, tipe komunikan sampai pada komunikator. Ini pengertian saluran komunikasi. Ya. Kemudian media itu merupakan kata jamak dari kata medium. Ya. Makanya kalau kata medium itu saluran komunikasi. Kalau media, saluran komunikasi. Kan itu seperti itu. Nah, ini pengertian saluran komunikasi. Nah, tadi saya katakan di sini, saya jelaskan bahwa saluran komunikasi dapat dibagi dua golongan, yaitu tanpa media dengan media. Tapi di bagian tadi ya, saluran komunikasi dengan media itu media manusia dan media benda. Jadi yang membedakan apa di sini di antara kedua penggolongan tersebut adalah dipakai tidaknya media tersebut atau alat perantara tersebut ya yang digunakan dalam proses penyampaian pesan dari komunikator sampai komunikan, atau sebaliknya penyampaian umpan balik dari komunikan sampai kepada komunikator. Itu seperti itu ya. Jenis-jenisnya, nah ini tadi ya yang saya jelaskan, ini semuanya media massa. Ini media massa. Nah, tadi saya katakan media massa semuanya. Nah, dari jenis-jenis ini kita terbagi kembali. Ada yang masuk media massa periodik. Nah, ini dari sini media massa periodik nih. Nah, surat kabar, tabloid, buletin, majalah, radio, televisi, serta film. Itu seperti itu. Ini media massa. Ya. Film, kenapa media massa ini periodik? Karena film itu ada ketentuan waktu putarnya ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada ini media massa non periodik yang tidak mempunyai keteraturan waktu ya penggunaannya. Misalnya surat selebaran. Tahu Anda surat selebaran? Surat selebaran. Ini surat selebaran itu biasa tanpa identitas ya yang membuat suratnya. Sebarkan saja itu ya. Misalnya tiba-tiba di teknik grafika di gedung TGP itu banyak berserakan selebaran isinya tentang memojokkan tentang salah satu dosen misalnya. Tidak tahu siapa yang membuatnya, itu yang namanya surat selebaran. Leaflet, leaflet itu seperti apa yang kalau sekarang itu layar ya. Ada juga spanduk ya, spanduk yang di jalanan, baliho yaitu yang di yang di gedung-gedung atau di gang itu baliho ya. Billboard itu juga di jalanan ya. Apa beda spanduk dengan billboard? Spanduk itu terbuat dari, sekarang itu ada bahan tertentu ya, dari plastik. Kalau kan dari kain ya spanduk itu. Kalau misalnya partai-partai politik biasanya menyebarkan spanduk itu, masang-masang spanduk di mana-mana, misalnya mau ulang tahun partai misalnya gitu. Spanduk partai tertentu seperti itu ya. Terus seperti itu. Nah, kalau boleh billboard memang di pinggir jalan, tapi itu papan iklan itu yang besar-besar di pinggir jalan itu. Bahkan sekarang itu sudah yang dengan gambar bergerak sekarang itu ya, billboard ini. Nah, ada juga poster ini biasa digunakan oleh para demonstran ya saat demonstrasi mempertahankan poster misalnya. Pamflet ini biasanya ditempel di mana-mana nih, ya maksudnya pasang iklan atau apa nih pamflet nih. Jasa pemasangan pompa misalnya pamflet. Ini ada juga folder ya. Folder ini kalau Anda ke bank, kemudian kalau Anda juga misalnya itu lulus SMA itu akan menerima folder. Nah, kalau Anda nyuruhnya brosur di perguruan tinggi swasta biasanya seperti itu.
Ini pold itu kan lipatan, kan jadi lipat itu folder. Kalau ke bank Anda masuk ke bank itu ada itu namanya brosur itu. Dibilangnya brosur, karena brosur bukan itu bukan brosur tapi folder ya. Nah ini ada papan pengumuman ya, di mana papan pengumuman ada ya buku, surat. Nah ini sampai buku. Buku kenapa? Buku itu tidak periodik ya. Tapi siapa saja boleh baca buku gitu. Dan siapa saja boleh membuat buku, tidak ada yang membatasi itu. Nah ini seperti ini. Makanya dikatakan media massa itu non periodik ya. Nah yang ini yang periodik, surat kabar, ada surat kabar harian ya. Kalau surat kabar harian itu kan begitu. Kalau terbit pagi ya terbit pagi terus selamanya. Terbit siang ada terbit siang. Atau tablet yang mingguan, misalnya setiap hari Selasa. Buletin ada yang bulanan, ada yang mingguan. Majalah juga mingguan. Dulu kan majalah itu ada yang 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Itu majalah. Radio pun demikian. Radio juga periodik, teratur, ada keteraturan. Siaran berita yang teratur, setiap apa. Program-program lainnya juga teratur. Begitu juga televisi, siaran televisi itu program siarannya itu teratur. Ada waktu-waktu tertentu, ya. Baik saat siaran beritanya maupun siaran-siaran yang lainnya. Contohnya iklannya teratur di saat kapan, berapa kali dalam 1 minggu, jam berapa saja misalnya. Nah itu seperti itu iklan. Nah, ini media televisi. Kalau iklan kan bukan media ya, tapi ini medianya ya. Itu seperti itu. Film juga pemutarannya dalam waktu tertentu. Itu ini namanya media massa yang sifatnya periodik ya. Jadi tiap media itu media komunikasi tersebut dapat kita bagi dalam penggolongannya non mass media dan mass media. Tadi saya katakan ada media massa dan non media massa. Ya, non mass media atau mass media. Non mass media ini meliputi surat, telegram yang tadi saya katakan ya. Non mass media. Ini kan ini pribadi semuanya. Ini hanya pribadi dan tidak bisa diakses oleh orang lain. Kalau email kan tidak bisa, kita tidak bisa membuka email orang ya, karena email itu hanya pribadi. Kecuali kalau kita mau kirim ya, gitu. Makanya email nggak bisa, kita bisa nih ke email ini, tapi ketika membuka email tidak bisa. Makanya ada yang disebut dengan kuncinya, yang disebut dengan kata sandi dan ya, passwordnya seperti itu. Ini pribadi semuanya. Makanya ini dikatakan non massa, non mass media ya. Apa media non massa? Media massa ya, tapi media non massa ya pribadi. Telegram ya, sekarang ada Telegram, bahkan sekarang Telegram ya, media sosial juga ada namanya Telegram sekarang ya. Telex ya. Nah dulu sebelum belum adanya online seperti sekarang, internet itu namanya Telex ya. Ini biasanya dimiliki oleh perusahaan perbankan, perusahaan media massa ini Telex, karena memperoleh setiap saat ini ya. Kalau Anda lihat 24 jam itu tidak pernah berhenti. Gitu. Dulu kalau di surat kabar besar ya, karena apa? Mereka bekerja sama dengan kantor-kantor berita dunia, kantor berita asing. Gitu. Nah setiap saat itu masuk terus. Itu juga perbankan kan namanya perputaran uang itu kan setiap saat ya. Dimana harga uang itu ya, nilai mata uang itu kan fluktuatif kalau kita mengikuti ini sistem pasar ya, itu seperti itu. Nah, jadi kalau itu perbankan wajib memiliki dulu ya, kalau sekarang sudah melihat di layar langsung. Nah, makanya dulu tuh saya waktu pertama